Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jamaah Majelis Dzikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin Beringharjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa sekalian yang mengikuti acara ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali melanjutkan ngaji kita bersama insyaallah nggih. Seperti biasanya nggih, kados biasanipun kita baca Quran terlebih dahulu yang ndak kita pelajari isi dan kandungannya. Isinipun menapa mangke kita sinau sareng-sareng. Monggo pun bika ya, silahkan dibuka Surat Al-An'am, surat yang ke-6, surat angka 6 ya, ayat 80 ya sampai 83 ya. Kalau ini janipun sampun pun waos mulai ayat 74 sampai 83 ya, tetapi pembahasan kita pada pengajian yang lalu baru sampai di ayat yang ke-79. Jadi sekarang melanjutkan menika nglajengaken ingkang kula wingi dereng pun bahas ya. Jadi masuk di ayat yang ke-80. Surat Al-An'am surat angka 6 ayatipun ayat 8 dosa. Insyaallah samangke dumugi ayat 8 dosa 3 ya. Ayat 80 sampai 83 insyaallah. Silahkan ya dibuka terlebih dahulu mushaf Qur'annya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 80 sampai 83. Sudah ya? Baik. Saya baca kemudian panjenengan sareng-sareng untuk mengikuti ya, bareng-bareng bersama untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bih ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Alhamdulillah, sampun kita waos ya, sudah kita baca ayat 80 sampai 83 surat Al-An'am. Masih lanjutan dari kisah Nabi Ibrahim ya alaihissalam, yang pada ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat saderengipun ingkang kala wingi kita sinau, menjelaskan tentang perjalanan atau proses Nabi Ibrahim menika mencari Tuhan ya, madosi pangeran ya, sampai kemudian menemukan bahwa tidak ada pencipta dan pengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingkang leres ya pangeran menika namung Gusti Allah kemawon. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas fataras samawati wal ardo hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Itu ungkapan Nabi Ibrahim sebagai kesimpulan dari proses panjang pencarian nggih Gusti Allah menika ingkang napa menika dicari oleh Ibrahim siapa sebenarnya Tuhannya. Ini sesungguhnya aku wajjahtu wajhiya, menghadapkan wajahku, menghadapkan diriku lilladzi fataras samawati wal ardo, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kena ono langit alih bumi nak nggih mesti wonten sing nganaki ya. Jadi secara akal sehat akan sampai pada kesimpulan keberadaan segala yang ada kalebet langit dan bumi sudah pasti ada yang mengadakannya. Maka selayaknya aku hadapkan diriku kepada pencipta segalanya ini. Hanifan, secara lurus, mutan menggok-menggok nggih menika cenderung kepada tauhid ya. Setunggal kemawon mestinipun ingkang dadosaken sedaya kala wau. Pasti hanya ada satu yang menciptakan karena segalanya berjalan dengan keteraturan yang sama. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Terus menika penegasan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mantep anggenipun bertauhid, berakidah, beriman sampai pada kesimpulan yang pasti bahwa hanya zat yang tunggal saja yang mengadakan dan mengatur alam semesta. Nah, lajeng berikutnya Ibrahim menika harus berhadapan dengan kaumnya, masyarakatnya yang umumnya belum bertauhid, umumnya masih melakukan kesyirikan, menjadi penyembah berhala, nyembah patung-patung, meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang turut baik dalam menciptakan atau mengatur segala kejadian dan peristiwa. Kedah ngadepi kahanan mekaten, harus menghadapi kondisi yang demikian seorang Ibrahim ya, di tengah masyarakat yang syarat dengan kesyirikan. Ibrahim dalam pencariannya sampai pada kesimpulan bahwa masyarakatnya telah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, karena semestinya yang diyakini adalah zat yang tunggal yang mencipta dan mengatur segalanya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah Ibrahim ini didebat oleh kaumnya ya. Ibrahim ini kok disalah-salahke oleh masyarakat. Kondisi demikian kahanan ingkang mengkaten menika nggih boten namung riyin pada zaman Nabi Ibrahim,
bukan hanya ketika pada masa Nabi Ibrahim, dumugi sak menika nggih sami. Saumpami panjenengan berada di satu masyarakat yang umumnya nindakake kesyirikan, terus jenengan ngaji yang Masjid Mutakin Beringharjo, kemudian bisa memahami bahwa semestinya bertauhid, terus jenengan kontur di rumah, di kampung, di satu masyarakat yang masih banyak melakukan kesyirikan, maka jenengan malah bisa disalah-salahke oleh masyarakat karena menjadi wong sing ora umum, menjadi orang yang asing, menjadi orang yang tidak mengikuti kebanyakan orang di tempat di mana kita ini berada. Maka begitulah yang dialami pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim kemudian didebat sendiri oleh masyarakatnya, wahajjahu qaumuh, dan kaumnya membantah Ibrahim. Ya, Ibrahim kowe kira bener, kowe ki kleru, kok ora umum, dan seterusnya. Begitulah yang dihadapi dan harus diterima oleh Ibrahim tatkala ia sampai pada kesimpulan yang benar bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Sedangkan apa yang diyakini, dipercaya dan dipraktekkan oleh masyarakatnya dengan menyembah patung, berhala, melakukan kesyirikan, dalam pandangan Ibrahim yang baru setelah kemudian ia tercerahkan dengan kalimat tauhid, dengan hakikat sesembahan yang benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim melihat masyarakatnya justru dalam keadaan yang salah. Dadi sing kene nganggep kono salah, sing kono nganggep kene salah, niku pun biasa. Yang paling penting tentu bagi kita adalah memegang sesuatu itu atas dasar ilmu, atas dasar keyakinan, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan Ibrahim sampai pada keyakinan yang demikian itu boten berdasarkan dugaan orang mung jarine, tidak sekedar mengikuti apa yang diterima dari orang-orang sebelumnya, nenek moyangnya dan seterusnya, boten. Tapi menggunakan akal yang kritis, hati yang bersih, sampai kemudian kesungguhannya untuk mencari kebenaran itu menjadi sebab Allah membimbingnya kepada petunjuk yang benar. Qala, Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada kaum yang mendebatnya itu, atuhajjunni fillah, apakah kalian hendak membantahku tentang Allah? Wa qad hadani, padahal dia Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Terus respon Ibrahim anggenipun Nabi Ibrahim kan jawab kaumnya niku terus pundi? Apakah kalian hendak membantahku? Kowe ora percaya karo aku gitu. Padahal benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepadaku sehingga aku sampai pada keyakinan yang mantap dan tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Nah, jadi ini iman yang dikehendaki nggih mekaten menika kados jeneng Ibrahim menika mantap, yakin boten ragu sekedhik kemawon. Nah, coba jenengan saged buka silahkan dibuka di ayat 15 surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keterangan bahwa iman yang sebenarnya yang seperti ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya al-mu'minun tiyang ingkang iman kanthi saestu menika orang beriman dengan sebenarnya itu alladzina amanu billahi wa rasulihi, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan amanu dengan fiil kata kerja ini mengisyaratkan bahwa orang yang mukmin beriman dengan sebenarnya itu memang menjalani sebuah proses beriman. Terus mboten ujuk-ujuk tiba-tiba terus langsung imani mantap niku mboten, ada prosesnya. Dan Ibrahim menjalani proses itu. Tsumma lam yartabu, sampai pada keadaan tidak ada keraguan. Yakin saestu mboten ragu.
ya, keyakinan penuh tanpa tercampuri sedikit pun keraguan. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Artinya kalau sudah mantap pun yakin orang keraguan nika lajeng le nindakake dawuh, ya. Dawuhipun Gusti Allah pun tampi dipun lampahi menika dengan ya segala kemampuannya. Jihad menika badlul wus'i, mengerahkan segala kemampuannya. Untuk apa? Untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah anggenipun nyebat, Allah kemudian menyebut ulaika mushadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sosok Ibrahim yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi prototipe, ya, menjadi satu model manusia yang bertauhid dengan keimanan yang demikian sempurna tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan apa yang diyakini, sekalipun kemudian mendapatkan penentangan sendiri oleh masyarakatnya, ya, penentangan dari masyarakatnya sendiri, ya, dibantah oleh masyarakatnya, disalah-salahke kalih ya masyarakatipun piyambak. Tapi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian membantahku tentang Allah, padahal sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, ya, wala akhafu ma tusyrikuna bihi, aku tidak takut kepada ya akibat atau malapetaka atau bencana, ya, dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah, ya, dari segala yang kalian persekutukan. Mungkin kalian akan mengancamku dengan madorot, bahaya, ya, kesulitan karena keyakinanku ini, tapi aku tidak takut. Ya, aku tidak takut akibat dari keimananku, aku tidak takut akibat dari ketauhidanku, aku tidak takut dari apa-apa yang aku menentang kalian dalam hal-hal yang syirik dan tidak benar itu. Illa ayyasha'a rabbi syai'an, ya, kecuali Rabbi, Robku, Tuhanku, Gusti Allah menghendaki sesuatu yang lain. Aku sepenuhnya bersandar, pasrah namun datang Gusti Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran yang aku pegang dengan sangat teguh ini. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma, ya, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Niki kagem menguatkan keyakinannya bahwa Ibrahim itu telah meyakini petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Maknanipun mboten mungkin kelentu. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk, maka itulah petunjuk yang benar dan tidak mungkin salah. Kalau Allah sudah memberikan bimbingan, maka itu bimbingan yang pasti tepat dan tidak mungkin keliru. Kenapa? Karena ilmunya mencakup segala sesuatu. Nah, tentu pernyataan statement ini diungkap oleh Nabi Ibrahim, ya, include di dalam pernyataan ini seolah coba bandingkan dengan apa-apa yang kalian pertuhankan selain Allah itu. Coba bandingkan dengan segala sesuatu yang kalian persekutukan dengan Allah itu. Coba bandingkan dengan segala yang kalian sebut, kalian anggap, kalian percaya, ya, memiliki kekuatan untuk mengatur segala urusan itu. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya mencakup segala sesuatu, sedangkan segala sesuatu yang kalian sembah, kalian pertuhankan, apakah memiliki ilmu yang demikian? Atau jangan-jangan pengetahuan pun tidak dimiliki, karena segala yang kalian pertuhankan, kalian sembah, kalian ibadahi itu justru kalian adakan sendiri, tidak ada dengan sendirinya. Tetapi Allah mengadakan segala sesuatu, seluruh alam semesta diciptakan olehnya. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian bisa mengambil pelajaran? Jadi maksudnya bagaimana kalian bisa menyembah kepada selain Allah, bagaimana bisa kalian mempersekutukan Allah dengan yang lain? Coba
pikirkan baik-baik, fungsikan akal sehatmu, maka akan menemukan yang benar itu yang mana. Jadi inilah dakwah Nabi Ibrahim kepada masyarakatnya yang masih syarat dengan kesyirikan. Okay. Nah, kisah atau cerita atau ceria yang kamu katakan itu tentu bukan sekedar untuk ya disampaikan, tetapi mengandung satu perintah kepada kita untuk juga mengungkapkan kebenaran ini, menzahirkan sesuatu yang hak. Ya, kita pernah bahas nggih, nanti kita sinau wonten mriki bagaimana kalau yang hak itu dizahirkan, ditampakkan, ya, dimunculkan, maka yang batil itu nanti akan lenyap. Ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau al-haq itu telah datang, maka yang batil akan lenyap. Ya. Tapi kalau orang tidak punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang hak, maka yang akan tetap ada adalah kebatilan itu. Ya. Nah, kalau kita menghendaki hak itu muncul dan kemudian menata kehidupan kita dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya, maka zahirkan, munculkan itu. Baik dalam ucapan kita maupun tindakan kita, sampai kemudian yang batil itu akan menepi, minggir, sampai kemudian hilang dan lenyap. Ya. Ini yang dilakukan Ibrahim, dan dia mengatakan la akhaufu, aku tidak takut akibat dari apa yang aku sampaikan. Aku tidak takut dari akibat keimananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa akhaufu. Masih argumentasi yang kemudian diungkapkan ya lagi oleh Nabi Ibrahim. Wa kaifa akhaufu. Bagaimana mungkin aku takut? Ma asyraktum, ya, kepada apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Bagaimana mungkin aku takut dengan segala sesuatu yang kalian persekutukan dengan Allah? Wala takhafun, padahal kalian saja tidak takut dengan apa yang annakum asyraktum billah, dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepada kalian untuk mempersekutukannya. Ya. Annakum wala takhafuna annakum asyraktum billah malam yunazzil bihi alaikum sultana. Kalian sendiri saja tidak takut ya dengan apa yang Allah tidak menurunkan keterangan kepada kalian untuk mempersekutukannya. Kalian sendiri tidak takut dengan kesyirikan yang kalian kerjakan itu. Jadi kenapa aku harus takut terhadap ketauhidan yang aku yakini? Ya. Sebagaimana kalian pun tidak takut dengan apa yang kalian percaya dan kalian yakini, aku pun tidak takut ya dengan ya atau sebagai akibat dari apa yang aku yakini dan aku percaya, yakni ketauhidan ini. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Lalu Allah melalui ayat ini menjelaskan fa ayyul fariqain, maka manakah dari al-fariqain, dua golongan itu, golongan tauhid yaitu diwakili oleh Nabi Ibrahim, kemudian golongan pelaku kesyirikan yaitu kaumnya. Mana dari dua golongan itu ahaqqu bil amni, yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dari malapetaka? Ya. Sing aman itu sing pundi, yang selamat itu yang mana, yang benar itu yang mana dari dua golongan itu? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ta'lamun pakai bentuk fi'il mudhari ini mengisyaratkan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya, cobalah kalian kaji ya, kemudian cermati, pikirkan dengan terus-menerus, lalu coba ya dari dua golongan ini mana yang layak berhak untuk mendapatkan keamanan, mana yang layak berhak untuk mendapatkan keselamatan, ahli tauhid atau ahli syirik. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya sebagai jawaban dari pertanyaan ini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Yaitu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan iman mereka itu bidzulmin, dengan kezoliman. Maksudipun dos pundi ya,
tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maknanya tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Kalau sekaligus pitedah kagem kula pansami, nah iman niku ampun dicampur-campur. Ya, tidak boleh mboten kepareng, bahkan napa menika akan menodai keimanan sehingga nggih mboten pun sebat saestu anggenipun iman, kudune nggih murni bersih tanpa campurna. Iman nggih iman, nek kafir nggih kafir, nek tauhid nggih tauhid, nek syirik nggih syirik. Nggih. Sebab kesyirikan itu ketika mencampuri keimanan ya ora disebut iman melih. Rusak imanipun. Kesyirikan mencampuri amal nggih amale dados mboten pun tampi Gusti Allah, lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik maka terhapus amalmu. Kalau seorang melakukan memiliki keyakinan kepada tauhid ya kudune ora kecampuran syirik karena sudah enggak disebut tauhid lagi. Nek banyu menika kok kecampuran minyak menika nggih ora iso disebut murni sebagai banyu, banyu sing kecampur minyak gitu. Ya, dan sifatnya menjadi rusak karena campuran kalau wau. Begitupun iman, tauhid kula pansami ndak bisa dicampur dengan kesyirikan. Nggih. Lah wonten apa mboten wong sing ngoten niku? Nggih, ngakune iman. Salat nggih dilakoni. Nggih. Kalimat-kalimat zikir nggih dibaca tetapi juga nindakake kesyirikan. Tasih percaya wonten sanesipun Gusti Allah yang mempengaruhi kehidupannya. Itu. Nah, ini tidak boleh, yang demikian tidak termasuk sebagai ketauhidan, mboten pun sebagai tiyang ingkang saestu iman. Bahkan jatuh ia kepada kekafiran, keluar ia dari wilayah keimanan. Umpami ya, misalnya Nabi SAW bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ini hadis riwayat Muslim. Barang siapa atakahinan mendatangi dukun paranormal, kadang disebut orang pintar padahal orang bodoh ya kan, bodoh terhadap iman yang benar. Barang siapa mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu percaya dengan ucapan dukun itu, dengan ramalannya, dengan perkataan dukun itu percaya, ya faqad kafaro. Nabi ngendika, Nabi bersabda faqad kafaro, sungguh dia telah kafir bima unzila ala Muhammad, dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kafaro, dia sungguh telah kafir. Jadi tidak bisa dicampurkan antara iman dengan kafir, tidak bisa dicampurkan antara tauhid dengan syirik. Nah, maka mereka yang dijamin mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan siksa, mboten napa diazab dan sebagainya. Mereka itu adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya itu dengan kesyirikan. Lahumul amnu, untuk mereka itu keamanan. Iki pangandikanipun Gusti Allah. Untuk mereka itu keamanan. Ya, makanya wonten hubunganipun iman, aman, di amanah, iman, aman, amanah. Wong niku nek iman niku amanah, nek amanah niku nggih aman, tidak akan celaka. Wahum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Ya, karena dengan beriman kepada Allah, maka Allah maringi pitedah. Ya. Di satu ayat disebutkan wa may yu'min billah, dalam surat At-Taghabun, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Pinaringan pitedah wonten lebet manahipun. Adalah hati ini yang menjadi kunci seseorang itu hidup dengan petunjuk atau tidak. Nek atine menika sampun pinaringan pitedah nggih samangke penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, perilakunya itu dalam bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nek atine kemawon niku peteng ora ana pitedah saking Gusti Allah, tidak ada cahaya yang menunjukinya, maka nggih mirsani nggih peteng, melihatnya juga enggak bisa, mendengar kebenaran enggak bisa. Ya. Jadi hati ini yang kemudian menjadi kunci kualitas perilaku kula panjenengan sami. Hati yang seperti apa? Hati yang terisi dengan iman. Yu'min billah yahdi qalbah. Sing sapa iman dateng Gusti Allah pinaringan pitedah. Manahipun.
Ya, wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, itu jelas ya, saking ayat menika kita ugi saged paham, kita mengerti bahwa tatkala kita menghendaki mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh adalah jalan ketauhidan. Jalan ketauhidan ini jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para siddiqin, jalan yang ditempuh oleh para syuhada, jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Ya, dan inilah yang disebut oleh Allah sebagai alladzina an'amta alaihim, kelompok manusia yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita minta kepada Allah ya, dalam sholat-sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, beri hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami ya Allah, jalan yang lurus. Siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa mereka? Tadi sudah saya sebutkan, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang saleh. Jalan seperti apa yang mereka tempuh? Jalan tauhid. Wa anik buduni hadza siratal mustaqim. Sembahlah aku saja, inilah siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Terus kok kalih ayat menika, nek pengen pinaringan pitedah, pengen mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tempuhlah jalan tauhid ini. Contohnya pun wonten, contoh dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh dulu maupun sampai sekarang ya, orang-orang soleh akan menempuh jalan tauhid. Watilka hujjatuna, dan itulah hujjah kami, keterangan kami, atainaha Ibrahim, kami berikan kepada Ibrahim. Ya. Jadi Ibrahim anggenipun iman, anggenipun bertauhid itu dengan hujjah, argumentasi ya yang mantap, dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan Allah tunjukkan kepada Ibrahim sehingga ia dalam kemantapan iman itu yang tidak bergeser dari ketauhidan meskipun ia berada di satu masyarakat yang syarat dengan kesyirikan. Ya, atainaha Ibrahim, kami berikan hujah-hujah, keterangan-keterangan kami itu kepada Ibrahim ala qaumih, ya, untuk menghadapi kaumnya. Nah niki berarti nggih tulodo ya, contoh juga pelajaran kagem kula panjenengan sami, bahwa dalam menghadapi kaum, masyarakat, banyak orang, kondisi sosial yang mungkin masih jauh dari kesyirikan, jauh dari ketauhidan, masih syarat dengan kesyirikan, maka semestinya kita menghadapi dengan argumentasi, bukan mawi emosi, tapi dengan argumentasi, dengan kekuatan napa menika alasan-alasan yang dalilnya kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, baik dari Quran maupun sunnah Nabi ya, maupun dengan memanfaatkan akal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga manusia akan terbimbing pada jalan yang lurus, yaitu terbimbing kepada agama tauhid menika. Ya, watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum narfa'u darajatin man nasya, kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Maknanya pun dengan bertauhid itu Allah akan tinggikan derajat kita. Ya, siapa yang menghamba hanya kepada Allah, lengabdi niku namung dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru akan naik pada tingkat derajat yang paling tinggi. Tapi kok ngabdi, ngibadah, nyembah ya, menghamba kepada selain Allah, justru akan jatuh derajatnya ya. Lopan sami manggihi kasunyatan, kita akan mendapati kenyataan bahwa manusia, baik niku individu maupun sekelompok orang ya, secara sosial, niku kok sing dipegang itu udah keyakinan yang syirik, niku pasti jatuh derajat kemanusiaannya. Itu jenengan gatosaken, pelaku kesyirikan itu menjatuhkan derajat kemanusiaannya sendiri. Mbok sing dipercaya niku nggih warni-warni gitu. Kalau yang contoh-contoh napa menika, contoh-contoh masa lalu mungkin dumugi sak menika nggih wonten, tetapi napa kados ini patung napa bahkan hewan ya, atau apapun yang kemudian dipertuhankan, diperlakukan secara berlebihan kados dene pangeran gitu. Maka manusia kemudian justru menjatuhkan dirinya sendiri, menjatuhkan derajat dirinya sendiri.
Wonten kewan yang diyakini ya punya sesuatu, manusia kemudian sampai ya memuliakan sedemikian rupa, merendahkan dirinya sebagai manusia, malah nganti regetane kotorane kewan itu ya nggo napa menika nggo rebutan, kemudian diyakini berkah. Ini kan sebenarnya menjatuhkan derajat manusia sendiri. Ya, bahkan dalam contoh yang kekinian pun orang yang napa menika menghamba umpami kepada harta, kepada jabatan, posisi, popularitas dan sebagainya, niku jane nggih menjatuhkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena duit niku sing gawe nggih manungsa, pangkat jabatan sing anak-anake nggih manungsa piyambak, nggih. Nah, segala macam aturan, posisi, ya, pangkat sampai kemudian popularitas ya menungsa dhewe sing gawe. Tapi manusia kemudian untuk mendapatkan semua itu melakukan segala hal sampai menjatuhkan kemuliaan dirinya sendiri. Pun prakteking nopo kemawon nek niku kesyirikan itu pasti akan menjatuhkan derajat kemanusiaan kita. Begitupun sebaliknya, orang yang benar-benar bertauhid itu akan terangkat derajatnya karena ia tidak menghamba kecuali hanya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Maka leres pangandikanipun Gusti Allah, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Yang dimaksud konteks dalam ayat ini adalah mereka yang bertauhid itu. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, hakimun alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Hakim itu hikmah itu bisa bermakna benar, tepat, ya, tidak mungkin keliru, tidak melenceng sedikit pun. Hikmah atau hakim itu juga berarti mengandung hikmah. Artinya apa-apa yang Allah perintahkan berkaitan dengan masalah tauhid ya dan ketaatan kepada Allah itu pasti banyak hikmahnya. Alimun, dia juga maha mengetahui segala yang Allah tetapkan, segala yang Allah perintahkan itu didasarkan ilmu Allah. Ya, Allah yang maha mengetahui, yang ilmunya sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Niki diungkapkan demikian supados mantap agar mantap bahwa kita bersandar kepada zat yang ilmunya sempurna, yang segala perintahnya mengandung hikmah dan pelajaran terbaik bagi kita. Nah, dengan begitu mantaplah keimanan atau ketauhidan kita sebagaimana teladan dari Nabi Ibrahim. Maka sering Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bapak tauhid gitu, karena ya dia mengajarkan ketauhidan, dan dari Ibrahim menikah kemudian lahir anak cucu yang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan utusannya. Ya, wonten Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini semua dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jalurnya dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian nanti berkembang menjadi Bani Israel. Ya, dari Nabi Ismail itu nanti menjadi bangsa Arab. Sedaya menika kemudian anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, karena banyaknya nabi-nabi dari jalur keturunan Ibrahim menika, lalu Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, dan ini juga mengandung satu isyarat kalau kula panjenengan sami saestu anggenipun menjaga ketauhidan ini, Gusti Allah akan menjaga diri dan keturunan kita. Ya, bersungguh-sungguhlah di dalam memahami agama ini dan melaksanakannya, maka Allah pun akan menjaga kita. Nabi yang ketiga ngeten, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, ini dalam satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dengan sakit bikang gitu. Dijelaskan di situ, menjaga Allah maknanya melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Nindake napa kemawon ingkang dados dawuhipun Gusti Allah pun tambi dipun lampahi. Ya, maka Allah akan yahfadka, Allah akan menjagamu. Makna Allah menjagamu adalah Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan bimbingan, Allah maringi welas asihipun, Allah mengampuni dosa kita. Ya, sehingga kehidupan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala pun jagi kula bangsa. Nah, kalau kita terjaga oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada putra keturunan yang nyoten. Anak niku ngikuti wong tuane nang ngoten.
Artinya bagaimana kita melakukan tindakan, di situ pada awalnya anak akan belajar dan kemudian menirukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ditambah nek jenenge wong tuane nang nglendungake tenanan kalih putrane. Mongko doa orang tua untuk anaknya, kata Nabi, tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, dakwatul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk anaknya la turad, tidak akan ditolak oleh Allah. Dan ini gunakan, nggih, ampun ngantos menika kesupen, ini senjata yang ampuh sekali. Tiang sepuh menika salah satu caranya untuk mendidik anak itu. Ya, kadang-kadang sok lali dungane, ya, kurang atau bahkan tidak sama sekali. Terus anak wis gede, angel kandhanane kon salat dadak dioyak olah, baru kemudian sambat, Ustaz, anak kula niku pripun nggih, jane wis SMA ning salat kok angel banget. Lah jenengan terus pundi anggenipun pendidik. Jadi memang harus perhatikan betul proses pendidikan itu. Ya, bukan hanya saat lahir, bahkan sebelum kelahiran itu ada proses untuk mendidik dalam kandungan. Kemudian ditelateni, termasuk salah satu kalau mau senjata ampuhnya adalah doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Oke. Mungkin jenengan gadah putra sing angel kandhanane pada saat hendak tidur menika didongani. Ya, pada saat anak itu melakukan apa, didoakan. Doa kita sebagai orang tua nanti akan membersamai proses hidup si anak, maka luar biasa. Ya, buatan mungkin kelentu, buatan mungkin napa menika goroh jeung Nabi menika anggenipun ngendika. Tidak mungkin Nabi salah, tidak mungkin bohong ketika Nabi mengatakan dakwatul walid ala waladihi la turad. Doa orang tua untuk anaknya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah kita, ya, menggunakan kesempatan, ya, emas ini, peluang yang luar biasa ini dalam upaya mendidik diri, mendidik anak kita, ya, mendidik masyarakat dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa, ya, netapi tauhid, menetapi jalan ketauhidan ini. Karena tidak ada tugas yang lain di kehidupan dunia kecuali tugas untuk menetapi jalan ketauhidan. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Sembahlah aku saja, itu Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan yang lurus, ya. Dan menyembah Allah itu adalah tujuan dari penciptaan manusia. Tujuan penciptaan kula sami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku sepanjang hidup. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah pada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kematian. Asring kula aturaken ampun dilereni nek dereng mati, ya, karena memang sepanjang hidup kita harus beribadah hanya kepada Allah, bertauhid. Mudah-mudahan bermanfaat ingkang kita sinau, yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, menyempurnakan apa yang kemarin belum tuntas dari ayat 74, ya, sampai ayat 83. Dan hari ini, ya, kita lanjutkan. Kalau kemarin hanya sampai di ayat 79, kita kemudian melanjutkan di ayat 80-nya sampai ke ayat 83, ya. Semoga kula panjenengan sami bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kemantapan tauhidnya, dalam kesungguhannya untuk mengajak masyarakat untuk sungguh-sungguh bertauhid, beribadah, menyembah, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi manfaat kagem kula sami. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Mari sebagaimana biasa di akhir pengajian ini kita doa, ya, nyuwun datang Gusti Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi hajat kebutuhan kita diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bimbing kami semua untuk senantiasa bertauhid, jauhkan kami dari kesyirikan, mantapkan keimanan kami ya Allah, dan kuatkan kami untuk bisa mengamalkan apa-apa yang Kau perintahkan. Istiqomahkan kami ya Allah beribadah kepadamu, juga anak keturunan kami ya Allah, sampai
di ujung usia kami meninggalkan dunia dan bertemu denganmu dalam keadaan Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.